Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ikman li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Masyaallah. Ini malam luar biasa. Kenapa Ustaz? Penghuninya hari ini, malam ini semua ibu-ibu. Ibu semua ramai. Kemudian ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah. Amin. Kemudian ibu-ibu yang hadir ini semua adalah orang tua salihah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini adalah para istri yang berbakti kepada suami. Amin. Amin. Insyaallah. Ya Bu ya. Luar biasa. Sepanjang mataku memandang banyak semua kaum wanita. Luar biasa ini. Kata Nabi, salah satu tanda-tanda datangnya kiamat itu nanti di akhir zaman itu lebih banyak lagi betina, lebih banyak lagi perempuannya daripada jantannya. Satu jantan berbanding dengan 60 perempuan. Malam ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak ini. Ini bahaya ini. Insya Allah dijauhkan Allah kita. Amin. Amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Ini mana yang bapak-bapak ya? Coba bapak apa santri ini? Coba bapak apa santri? Bapak-bapak rasa santri ya. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, tuan-tuan guru, para abdiyah yang hadir dan duduk pada malam hari ini bersama dengan kita. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan semoga ulama-ulama kita semua dipermudah oleh Allah urusannya dunia akhirat. Amin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Maka malam ini kalau mau negeri kita diberikan keberkahan, negeri kita dijauhkan Allah dari mara bahaya bencana dan musibah, maka muliakan ulama-ulama di tempat kita Bapak Ibu. Insya Allah itu menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Yang terhormat, udah bingung gak ada orang. Yai kita, izin Yai. Siapa jenenge? Yai Abdul Ghafur. Kemudian pimpinan pondok pesantren Tahfiz Nurul Furqan.
pimpinan Pondok Pesantren Syekh Hadim yang datang pada malam hari ini. Kemudian sebut dulu Anda Ruji Iman Langit, Masya Allah, selamat jalan. Kami mendoakan senantiasa sehat selalu. Ulama-ulama kita yang nggak bisa disebutkan satu persatu, maaf, saya berdiri bukan karena saya tidak takzim, tapi ini tempat yang disediakan panitia. Karena ini akun jagung pasti raketok. Kenapa nggak nampak? Ketutup speaker. Makanya saya lebih bagus berdiri ya di sini ya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita. Terhormat Bapak Camat. Yang mana Pak Camat? Oh Bapak Pak. Sehat Pak Camat, kita mendoakan Pak Camat kita senantiasa diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin. Amin. Siapa meneh? Terhormat tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama yang hadir bersama kita yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita semua ini mendatangkan berkah, kembalinya kita nanti masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Yang kubanggakan adik-adik sani, Masya Allah, ini luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Ummatuna Bainal Qurnain. Bu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ummatuna Bainal Qurnain, beliau mengatakan buah yang paling manis di antara buah yang manis itu adalah ketika anak muda itu peduli kepada bangsa dan agamanya. Malam hari ini santri Pondok Pesantren Nurul Furqan sudah membuktikan kecintaannya kepada bangsa dan agama. Mudah-mudahan santri-santri kita ini nanti begitu lepas dari pondok pesantren jadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Amin. Amin. Tengok, bangga kita nengok anak-anak tadi salawatan. Senang nggak Bu? Bu, senang nggak tengok anak-anak salawatan tadi? Tengok, semua pada goyang. Goyangnya bukan karena yang lain-lain, tapi goyangnya karena cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, yang gemuk lupa sama badannya yang gemuk, enteng. Begitu selesai salawatan, mengkis-mengkis nanggung. Makanya anak-anak ini luar biasa, lebih cinta kita kepada anak-anak yang cinta salawat kepada Rasulullah dibandingkan dengan anak-anak muda yang menyanyiakan usianya sibuk dengan dunia pergaulan yang tidak berguna. Betul? Betul? Tengok salawatan nanti adinda aku dek tengok gua bang dek. Ngomong deh, dengar kau deh. Nanti orang-orang yang rajin salawatan sama Rasulullah, orang-orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah, nanti ketika dia mati, betul? Nah, semua kan nanti kita bakalannya akan mati, betul? Ada di sini yang bakal hidup selamanya. Ibu bakal hidup selamanya enggak? Semua bakal mati, ibu mati, bapak mati, yang diteratak mati, yang nggak diteratak mati, yang di pinggir jalan mati, yang nang tritisan mati, yang di pentas. Nah semua kan bakalannya mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat, Pak Kiai, Ustaz Ucai, kitakah semuanya bakal mati nanti. Ketika kita mati, orang-orang yang rajin salawat, begitu dia bangkit dari dalam kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya. Di dalam kubur, kuburnya terang,
begitu bangkit dari kubur, wajahnya memancarkan cahaya. Nanti orang-orang ini dia akan ditandai oleh Rasulullah. Rasul nanti akan mencari umatnya yang rajin bersolawat. Mana tanda-tanda orang yang suka solawat? Cerah wajahnya ketika bangkit dari kubur. Sibuk ya, Bu. Nanti waktu bangkit dari kubur, kita nanti bakal sibuk sama urusan kita masing-masing. Ingat ya, sibuk sama urusan kita masing-masing, Bang. Suami bakal lupa sama istri. Istri nggak bakal open sama suami. Orang tua bakal lupa sama anak-anaknya. Anak-anak nggak akan open sama emak ayahnya. Jemaah nggak akan peduli sama ustadznya. Ustadznya pun nggak akan open sama jemaahnya. Kenapa? Semua sibuk mengurus diri masing-masing. Bahkan kata Nabi, maaf, andai kata, Bu, suami istri dikuburkan dalam satu liang lahat, begitu bangkit dari kubur bebarengan, umpama, misal aku meninggal, umpama, jangan ada yang ngambil ya, paling satu lagi. Umpamanya aku meninggal, biniku meninggal, dikubur aku satu liang lahat sama biniku. Bangkit kami bebarengan, biniku ditarik ke neraka, maka waktu itu aku takkan menolongnya. Aku lari. Jumpa jemaah orang sini, Ustaz, kenapa Umi itu Ustaz biarkan? Oh biarlah. Kalau aku bilang sama mereka, tarik aja ke neraka, cocoknya itu, mereka aja lu kerjaannya. Kenapa Ustaz? Pada waktu itu kita sibuk mengurus urusan kita masing-masing. Di keadaan kalang kabut, berpecah belah, heboh kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Tapi pada waktu itu ada sosok manusia, sosok laki-laki yang datang mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku? Siapa dia? Siapa dia? Rasulullah. Dicari oleh kita. Begitu nampak Rasul, orang yang ahlu sholawat itu bercahaya wajahnya, ditarik satu-satu ke surga, dibawa oleh Rasulullah. Main-main Rasul ke surga, dan ditengok umatnya banyak di surga, Rasul senang, Rasul gembira, Rasul senyum-senyum. Kenapa? Rasul bahagia, umatnya banyak yang masuk ke surga. Tapi ketika Rasul bahagia melihat umatnya di surga, Rasul teringat, ada surga berarti ada neraka. Betul ya? Ada yang baik, pasti ada yang buruk. Ada Muhammad, pasti ada Abu Jahal. Ada malaikat, maka ada setan. Ada baik, ada buruk. Semua berpasangan. Ini malam hari ini, maaf, ini kita berkumpul di tempat yang baik nggak? Ini malam yang hadir orang-orang baik nggak? Orang-orang baik di tempat yang baik, acaranya baik nggak? Baik. Jangan kita pikir malam ini setan itu tak berkeliaran. Setan ini berkeliaran. Ngapain Ustaz? Menggoda kita supaya kita tak tahan dengan tausiah. Gelisah. Orang dengar ceramah gelisah. Duduk tahan, selonjoran, berkipas, tegak-tegak, berdiri, jalan-jalan. Itulah setan itu. Ada yang berdiri-berdiri itu, setan itu. Ustaz berdiri, kecuali aku lah. Enak kali kau pikir aku apa rupanya. Ini setan keliling ini, Pak. Setan keliling, malaikat pun keliling. Ngapain malaikat keliling, Ustaz? Disuruh Allah supaya malaikat itu datang menaungi kita malam ini. Datang malaikat itu, disingkapkan sayapnya, berdoa malaikat itu sama Allah. Apa doa malaikat itu? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang
yang hadir pada malam hari ini. Amin. Nampak orang-orang banyak dosa. Orang banyak dosa itu pantang didoakan langsung amin ya. Amin. Yang diam aja, itu lebih parah dosanya. Ini kita ini didoakan malaikat. Malaikat semua datang nih Bapak Ibu. Israel pun datang. Hati-hatilah, di pinggir-pinggir paret tuh. Itu dah mau mencekekkan aja Israel. Di gelap-gelap tuh udah geram aja Israel nengoknya. Hati-hati awak. Maka Rasulullah itu ketika melihat umatnya sudah banyak di surga, Rasul senang. Tapi Rasul teringat, ada surga pasti ada neraka. Rasul lari ke neraka. Ngapain? Rasul tengok umatnya, ternyata banyak umatnya di neraka juga. Banyak umatnya di neraka. Ditengok, ya Allah, rupanya santri Nurul Furqan. Nurul Furqan sana, bukan sini. Nurul Furqan kan banyak di sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Nah, ini masalahnya. Mauzo. Seketika Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Melihat umatnya di neraka. Rasul menangis. Kemudian Rasul berlari. Kemana Rasul berlari, Ustaz? Rasul berlari ke bawah aras, bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, ya Allah, ampunkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Tolong. Apa kata Allah? Kum ya habibi, bangkit wahai kekasihku, bangkit. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Kau ngomong, kau mau minta apa ngomong. Umatku ya Allah, tolong selamatkan. Umat yang mana? Umatku yang di neraka. Yang mana? Yang di neraka. Umpama. Iya, tuh di neraka orang itu ya Allah. Iya, di neraka kan umatmu banyak. Sekarang umat yang mana satu wahai kekasihku Muhammad? Umatku ya Allah yang di hatinya ada iman, walaupun imannya hanya sebesar biji kur. Biji kur. Biji kurma itu besar atau kecil? Biji kurma besar apa kecil? Kecil. Kalau ada iman di hati kita sebesar biji kurma, maka Rasulullah akan menolong kita. Apa kata Allah? Pergi ke neraka, tolong umatku, beri syafaat kepada umatku. Rasul datang ke neraka, diketuknya pintu neraka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penghuni neraka menjawab. Lu siapa kau jawab? Ini kan cerita neraka. Kau jawab berarti kan kau penghuninya. Assalamualaikum. Tak menjawab, salam berdosa. Diketok pintu neraka tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Malik. Siapa di luar? Aku Muhammad. Kau man? Iya li. Nah ini kok. Tunggu bentar ya. Iya, dibuka. Sehat ya Rasul? Sehat. Apa cerita? Anggotaku selamat tinggal. Anggota yang mana? No, yang di neraka. Yang mana? Tuh, yang di hati mereka ada iman walaupun sebesar biji korma. Tuh malaikat langsung nolongin umat Muhammad, Bang. Diangkatnya kita satu-satu yang punya iman sebesar biji korma, dilemparin ke dalam telaga. Nama telaganya telaga Al-Kaum. Dicuci. Kita yang habis dibakar, dikerok habis, dibrus sampai bersih, digiling, di blender. Yang tua kulitnya keriput kencang banget. Ya benar, karena nggak ada nenek-nenek masuk neraka, Bu. Yang
tua makin muda, nenek yang tua nanti balik muda, atuk tuh yang udah tua balik lagi muda. Ketemulah atuk tuh nanti sama nenek itu, tak tanda lagi atuk. Kau kan, iya bang, aku lagi nih kau yang tua renta dulu bang. Kenapa bisa glowing? Aku mandi di telaga Al-Kausar. Masya Allah, sudah bersih, diangkat Rasul bawa masuk ke surga. Pertanyaannya sekarang begini, itu umatnya sudah diangkat, sudah ditolong, kira-kira Rasul puas nggak bang? Dek, kira-kira Rasul puas nggak? Rasul puas nggak? Enggak. Rasul pergi lagi ke neraka, dia tengok umatnya masih banyak di neraka. Rasul nangis lagi di bawah aras. Rasul berdoa lagi minta sama Allah di bawah aras. Apa doanya Rasul? Ya Allah, tolong lagi umatku ya Allah. Tolong ya Allah umatku balik. Umat yang mana lagi kekasihku ya Muhammad, jangan kau menangis, bangkit. Umatku ya Allah yang ada di neraka, yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji jagung. Biji jagung sama biji kurma mana lebih gedean? Kurma tuh kalau kita punya iman sebesar biji jagung, tuh Nabi bakal nyelamatin kita dari neraka. Sayang nggak Nabi sama kita? Cinta nggak Nabi sama kita bu? Bu, oh bu, Nabi sayang nggak sama kita? Cinta nggak sama kita? Mana lebih besar, cinta suamimu kepadamu atau cintanya Rasul kepadamu? Mana lebih besar, cintanya Rasul apa cinta suamimu kepadamu? Tengok pak, nggak diakuinya kau pak. Lebih besar cinta Roh. Kenapa? Rasul itu udah mikirkan kita jauh sebelum kau bersuami sama lakimu sekarang. Rasul itu udah mikirkan kita jauh sebelum kau dilahirkan ke muka bumi Allah. Rasul mikirin kita. Maka kalau ada iman kita sebesar biji jagung, itu Rasul bakal nyelamatin kita. Pertanyaannya, itu yang punya iman sebesar biji jagung udah ditolong sama Nabi, kira-kira Rasul puas nggak? Rasul puas nggak? Rasul belum puas. Rasul lari lagi ke neraka pak. Ditengoknya di neraka, ternyata umatnya masih ada banyak di neraka. Maka Rasul kembali lagi berlari. Dia bersujud di bawah aras, menangis mohon ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampunkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Umat yang mana lagi kekasihku Muhammad? Jangan kau nangis, kau bangkit. Jangan kau nangis, bangkit wahai kekasihku. Umatku lagi ya Allah, yang ada di neraka. Yang mana? Yang di hati mereka ada iman, walaupun imannya sebesar biji zarah, setipis kulit bawang. Ada iman kita sebesar biji zarah, setipis kulit bawang. Rasul pun juga menyelamatkan kita. Pertanyaannya, apakah Rasul sudah puas? Apakah Rasul sudah puas? Belum. Rasul tengok lagi ke neraka. Rasul tengok di neraka, umatnya masih ada. Rasul menangis lagi di bawah aras. Dia minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa kata Muhammad? Ya Allah, ampunkan balik umatku. Tolong balik umatku ya Allah. Umat yang mana lagi kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di neraka, yang di hatinya, dengar, yang di hatinya tidak ada iman, tapi dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu annaka Muhammadan. Imannya tak ada, Islamnya Islam KTP, tapi Rasul pun juga menolong dia. Maka manfaat sholawat ini besar saudaraku. Sholawat ini luar biasa santriwan santriwati. Lisan kita biasakan sholawat bu, lisan kita biasakan sholawat adindaku, supaya apa? Nanti syafaat Nabi datang kepada kita. Amin. Amin. Bangga nih adik-adik. Sholawatan daripada DJ-DJan. Bu, DJ-DJan, tahu kalian musik DJ?
Aduh, sesak nafas awak dengarnya. Kalau sudah malam jam 11 malam DJ itu main, suntuk aku dengar. Sesak dada awak. Jam 11 malam tuh hidup DJ itu. Matikan lampunya dong. Yang jijik anda mendengar. Hanya kita lebih cinta, bangga kita kalau punya anak yang rajin sholawatan, ya Bu ya. Ibu pun begitu. Di rumah jangan gila bertiktok. Ustaz pakai TikTok, aku ceramah. Aku nggak joget-joget macam kalian. Ini berjoget. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Jangan ya dek ya, rusak barang itu. Dengar, kau santri, betul? Santri itu harus bisa jadi contoh di tengah-tengah masyarakat, betul? Kau pakai jilbab, kau berbusana muslim, bukan hanya pas waktu di pondok saja, betul? Di rumah pun pakai. Tapi Ustadz, mamaku belum berjilbab, bisikkan ke telinga makmu. Bu, apa kata Imam Al-Ghazali? Dengar, andai kata ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan kau pandang anjingnya, tapi pandanglah apa yang dia muntahkan. Jelas? Jangan pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dia muntahkan. Berlian yang dimuntahkannya, kau sama, kau sucikan, kau bersihkan, kau jual. Laku nggak berlian? Laku nggak berlian tuh? Artinya apa? Jangan kau pandang siapa yang mencakapkan. Sekalipun anak yang kau lahirkan menasehati dirimu, kau dengar. Selagi itu baik. Jelas? Ini bukan berarti aku anjing ya. Berarti tadi anjing kak, itulah tadi yang bilang ya. Ini con. Maka kalau anakmu sudah kau masukkan ke pesantren, anakmu sudah belajar Al-Quran, anakmu sudah belajar agama, ada ilmu agama yang dibawa pulang, ada oleh-oleh yang dibawanya dari pesantren, dia sampai ke rumah, dia menasehatimu dengan kebaikan, maka jangan pura-pura kau pekakkan telingamu. Allah, kau masuk pesantren, aku yang mengirim tiap bulan. Allah, kau ada di dunia ini karena aku yang melahirkan kau. Jangan kau sok-sok mengajari aku. Oh, jangan kau punya sifat sombong, bunda. Itulah anak yang kita didik dengan agama. Ketika dia melihat kesalahan, dia berani memprotes kesalahan dengan cara yang baik. Ulang nasihati makmu. Ustaz, makmu belum jilbab, bilangi baik-baik. Oh mak, mama kan udah tua mak. Kita ini perempuan mak perempuan, aku perempuan. Kita ini aurat berjalan. Ujung rambut ke ujung kaki kita semua aurat, cuman muka sama telapak tangan aja ya mak yang nggak aurat. Tolonglah mak berjilbab mak. Malu mak. Udah banyak uban mak. Udah putih, kulit udah keriput, jangan banyak tingkah mak lah. Tolonglah mak ya, berjilbab lah mak. Allah, rambut putih besok akan kusemir jadi hitam. Pingin kali ku remaskan mulut emak ini. Boleh warna-warnai rambut Ustaz? Boleh? Boleh? Boleh. Yang bilang tak boleh siapa? Terserah. Kau nak warna apa terserah. Nak kau warnai merah rambutmu, mukamu hitam, rambutmu merah macam tupai. Dari jauh macam tupai, macam tunggul terbakar. Terserah bu. Yang tak boleh itu apa Ustaz? Menghitamkan rambut. Ini jangan kau bertingkah kau hitam-hitamkan rambut. Ustaz, tak boleh menghitamkan, tak boleh. Mewarnai boleh. Tapi kau hitamkan pun rambutmu bu. Tapi kalau sudah kulitmu kendor, berbohong itu namanya. Tetap nampak awak tua. Kenapa? Kulit awak tak bisa berbohong. Keriput,
banyak tingkah, udah kulitnya turun, rambut putih, kemana-mana pakai daster, naik ke kereta kencang-kencang. Bawa pijar suara knalpot racing, rupanya kulit waktu kena tampar angin. Kali ini kau jangan sombong. Aurat. Jadi kalau anak awak ada ilmu yang elok, dibawanya balik, diingatkannya sama awak. Selagi itu anak kita menyampaikan yang benar, tolong dibenarkan, tolong diterima. Supaya apa? Kita nggak sia-sia memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Nih anak-anak kita. Ya bang ya, kau yang laki-laki, hei, laki-laki. Ini kalian santri, ini yang perempuan aurat dijaga ya. Di rumah dimanapun aurat dijaga. Kau lebih paham, kau lebih tahu soal ilmu dibandingkan anak-anak yang nggak masuk pesantren. Maka kau harus bisa jadi teladan di tengah masyarakat. Jelas? Nih, yang laki-laki dengar. Kau balik dari sini nanti harus bisa kau jadi tukang azan. Dengar? Dengar? Harus berani jadi tukang masjid di kampung kamu besar, megah, kokoh, cantik, elok. Yang azan atuk, atuk yang azan. Kau tarik atuk di pinggir tuh. Sudah waktunya atuk di pensiun. Biarkan aku yang pegang itu. Ya, azan. Allah Akbar. Pindah. Kau pula kau. Hei, yang santri dengar. Kalau pesanku sama santriwati, dimanapun jaga adab dan aurat kalian. Ketika nanti kalian dari pondok, kalian harus jadi teladan di tengah-tengah umat. Sebagai seorang santriwati, maka kalian adindaku yang laki-laki, hei, keluar lagi barang. Masuk. Kalah kalian sama betina. Yang laki-laki itu selalu kalah sama perempuan. Dah. Kau pegang bambu gak apa-apa itu, nanti ada petir. Sudah. Hei, yang santri, kalian keluar dari pondok pesantren harus bisa jadi orang yang manfaat. Minimal nanti masjidmu yang azan jangan lagi atur. Paham? Jelas? Cantik masjidmu, besar masjidmu, gagah, elok masjidmu. Ada tuh yang azan, pinggir tuh. Atau waktunya pensiun. Tapi aku tuh marah Ustaz. Apa kata tuh? Jangan gantikan aku sebelum aku mati. Semangat Ustaz, kalau dia ngomong gitu gampang. Kau kasih nasi bungkus, nasi itu kau kasih racun, mati ya tuh. Ustaz kok kejam kali, maaf. Kalau tak bisa dibina, binasakan. Maaf ya, benar-benar, gini. Dulu, ada pepatah yang mengatakan, tak ada rotan akar pun. Ini pepatah lama bang. Nggak ada rotan akar pun jadi. Ini pepatah lama. Kalau sekarang tidak ada rotan, harus ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa? Akar lapuk, busuk, kena pupuk. Yang pupuk apa Ustaz? TikTok, slot, apalagi judi online, Mobile Legend, PUBG. Ini bocil-bocil efek nih. Ini bukan zamannya Keraiso. Keraiso jauh nggak bisa. Hari ini zamannya rotan akar minggir. Kenapa akar tak bisa dipakai?
maka tak ada rotan akar pun jadi. Itu pepatah lama Bapak Ibu. Pepatah yang sekarang tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Jadi Ustaz, kami yang tua-tua tak boleh azan. Kami yang udah tua ini tak boleh azan lagi Ustaz. Boleh, yang melarang kau azan siapa tuh? Kau tetap boleh azan, tapi pas listrik mati. Tak ada suaranya. Kalau listrik hidup, biar anak-anak muda tuh yang suaranya bagus, yang suaranya elok, yang langgangnya cantik, yang fasih. Anak-anak tuh suruh azan. Siapa? Anak-anak santri pondok pesantren Nurul. Pengen tuh, pengen. Gak mau Ustaz, tidak akan masalah. Azan bang. Jangan lagi atur tuh. Kenapa Ustaz? Sekarang nih Pak, maaf. Masjid nih sekarang tuh rame tergantung siapa yang dua. Masjid tuh rame tergantung dua. Berapa? Bu? Oh Bu? Masjid rame tergantung dua. Satu, masjid rame tergantung siapa yang manggil. Berarti masjid rame tergantung siapa yang adzan. Betul? Bu, sekarang ku tanya Bu, kalau kira-kira yang azan anak kita suaranya bagus, kira-kira kita sebagai orang tua bangga nggak? Kira-kira kita sebagai orang tua sia-sia nggak masukkan anak kita ke pesantren? Kira-kira maaf kita bahagia nggak kalau kita nengok anak kita punya ilmu balik ke rumah bisa jadi orang yang manfaat di tengah-tengah masyarakat? Bangga nggak kita? Ini mak ayah kau pun bangga. Maka kalau yang ngambil azan tua-tua itu bilang seni azan itu, orang pun malas nak ke masjid. Kenapa? Lemas dengan azan itu. Azan itu tak ada seninya. Allah. Ya, rajinlah, bukan macam kau ayahnya Fir'aun. Anak dah ke masjid, kau pula masih tidur aja. Ayah Fir'aunnya kau ini kata mak. Subuh. Siapa yang tak semangat kalau sudah azan begitu subuh? Apalagi anak kita, bangga kita, betul? Nanti zuhur diputarnya lagi lagu lain, diputarnya lagu langgam Malaysia. Kemana azan Malaysia itu Ustaz? Nah, kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu keluar dari rumah pamer sama tetangga. Oh kak, ini anakku yang azan enggak? Anakku yang azan, anak kau tak pandai, anakku keliling ya keliling kampung, anakku. Tapi tak sholat juga sama aja mak Fir'aun. Maka bangga kita Pak Bu kalau punya anak itu dimasukkan pesantren, pulang dia buat manfaat untuk orang lain. Maka ini tugasmu dindaku yang laki-laki, jelas kau tunjukkan ilmumu di tengah-tengah masyarakat bahwasanya aku anak santri, aku harus berguna bagi agama dan masyarakat. Betul? Iya. Jangan kita pesimis kalau kita santri guys. Aku pun santri, sampai sekarang aku masih nyantri. Apalagi Ramadan sebentar lagi, santri kilat 3 hari 2 malam. Maka nih, masjid rame tergantung siapa yang manggil. Maka ini tugas semua dindaku, jelas. Yang kedua, masjid ramai itu tergantung apa Ustaz? Masjid itu ramai tergantung siapa yang memimpin. Maknanya apa? Masjid ramai tergantung siapa yang jadi imam. Jangan lagi atuk tuh kau biarkan jadi imam. Kalau atuk tuh jadi imam, kau maju, stop, pinggir tuh. Gak bisa, sekali aku bilang aku mau maju 2 kali itu
harus aku 3 kali ya tuh, sekali lagi bercakap letakkan ginjal kau nanti. Waktu itu pun don. Tapi bandel Ustaz, besok laju aja dia duluan Ustaz. Orang tua nih maaf, masjid nih kalau yang memimpin orang tua nih Ustaz, tak sedap kok. Apalagi Ramadan ini. Ramadan nih maaf, walaupun 11 rakaat bilangannya, tapi tetap banyak, betul. Nah di sini Ramadan rada terawih berapa rakaat? 20, 23 sama witir. Ya nggak apa-apa, mau 11 ya benar, mau 23 ya nggak salah, mau 23 benar, 11 ya nggak salah, kan begitu ya. Yang salah sekarang siapa? Yang nggak sholat. Mau 23 benar, mau 11 benar, nggak ada yang salah. Yang salah yang nggak sholat. Makanya maaf, perkara perbedaan ini menurut kita ini jangan recokkan. Allah kan udah ngomong kan, apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Apa kata Allah? Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah ini ikhlas. Jangan awak suka saling menyalahkan. Mau 11, mau 23 benar. Jangan kita recokkan yang kayak gini. Yang salah, yang tak sholat. Ya Bu ya. Bu. Kalau ada masjid ada 2. Satu masjidnya 23 rakaat. Yang satu 11. Ibu milih yang mana? Hah? Bu. 1, 2, 3, 1, 11. Mana yang ibu pilih? 11. Yang 11 ada 2. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Dia kelakuan gini Wak. Bapak ini tak cepat, waktunya sholat cepat, waktunya belanja lama-lama kau. 11 rakaat pun jangan terus awak lama-lama jadi imam. Imam dia harus tahu apa maunya jemaah. Betul. Namanya pemimpin Pak. Pemimpin ini kan harus memikirkan apa yang dipimpin. Macam ini, aku ceramah, aku kan mikirkan kalian ini sekarang. Makanya sebentar lagi aku tutup, orang ini hujan-hujanan, nanti masuk angin. Hah? Ya, ini pemimpin ini imam, jangan suka-sukamu aja. Tentang suaramu bagus, suaramu paten, terus suka-sukamu aja. Baca ayat panjang kurang panjang. Angkat takbir sampai semenit. Angkat takbir Bu semenit Bu. Itu ibu-ibu di belakang tuh langsung bercakap. Nampaknya jam 12 pulang ini. Jadi takdirnya aja udah buat bilang. Oh ingin maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Apa kata ibu itu di belakang? Gak ada kan di otak imam ini kan? Nyesal pula aku sholat di sini. Panjang kali bacaannya. Rakaat pertama Yasin sampai habis. Semana di solusinya? Semana lagi? Pindah lagi ke besok. Dan cari masjid yang imamnya cepat. Ya oke. Besok ibu tuh pindah masjid. Begitu pindah masjid, rupanya imam yang di masjid ini pindah lagi ke sana. Ini masalah ya. Makanya hari ini kita yang suka jadi imam, kita harus paham apa maunya jemaah. Jangan suka-suka awak. Betul. Maka nanti di masjid jemaah
itu adindaku, jemaah ini emakmu, ayahmu, dia mau imam yang fasih bacaannya, yang bagus bacaannya, yang lantang suaranya, yang enak lagunya. Siapa itu? Kau, bukan Atoto. Kalau Atoto juga yang maju, wah suntuk di belakang. Atau lu tak ada seninya di mana? Tak ada. Hidup ini kan butuh seni, Bu. Betul? Kalau hidup nggak ada seni apa enak? Nggak enak. Macam rumah tangga. Seninya apa? Kadang-kadang lecok sama pasangan. Betul? Ya biasa itu. Rumah tangga ada lecok-lecok sedikit biasa. Wong Nabi dan Rasul pun juga pernah lecok kok. Nggak ada rumah tangga yang nggak recok. Semua rumah tangga recok. Semua rumah tangga pernah berisik, pernah recok. Ada Ustaz rumah tangga yang nggak recok? Ada. Rumah tangga siapa? Rumah tangga orang bisu, laki bisu. Mana mau recok? Berantem pun tak ada suaranya. Diam aja. Hari ini ya, atuk tuh jangan lagi kasih maju. Jadi Ustaz, yang atuk-atuk nih, yang udah tua nih tak boleh jadi imam. Yang bilang tak boleh siapa? Tetap kau jadi imam, tapi zuhur sama asar diam-diam aja. Tapi yang ada suaranya, ada santri disuruh maju, anak-anak kita disuruh maju. Supaya apa? Betah jemaah di dalam masjid. Ini tidak atuk tuh juga maju. Tak ada seninya tuh. Tengok gaya dia maju aja dia yakin. Apa kata tuh? Luruskan saf, dapatkan barisan. Walaupun di belakang iya. Allahu Akbar. Angkat takbir dia pun tak yakin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Al-ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak bingung kemana? Amin. Mana sedap Pak? Udah tak ada seni, baca surah, nekat baca surah yang banyak simpangnya, suruh-suruh kembar. Nekat atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan banyak simpangnya. Lagu mata budu. Walau cuma itu. Walau ada cuma batu. Walau cuma itu. Walau ada cuma batu. Itu aja berbolak balik tak ada petunjuknya. Gelap tak ada petunjuk. Walau cuma itu. Walau ada cuma batu. Itu aja berbolak balik. Awak juga akan mengingatkan. Lakum tuh, lakum. Iya lakum. Lakum dinukum waladdoa. Ini rusak salat awal. Maka hari ini tugasmu adik-adik santri Nurul Fur. Nanti kan aku pinggir. Maju. Bangga gak kalau anak kita jadi imam? Senang tidak? Masih muda, hafalannya banyak, tajwidnya bagus, suaranya bagus, anak kita maju jadi imam. Senang tidak? Senang tidak? Maju anak-anak. Luruskan shaf, dapatkan barisan. Rapat. Allah Akbar. Cabut juga dia tahu. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Maka sudah kasihan aja kita Bu. Ada ya. Maka ini pesan Ustaz,
Satu, cintai Rasul dengan sholat. Tidak ada hadiah terbaik dari kita umat Rasulullah kecuali hadiah sholawat untuk menyenangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Yang kedua, ingat adindaku santriwati, jaga adab, jaga akhlak, jaga jaga aurat. Kenapa kau harus jadi contoh? Kalau engkau adalah santriwati Nurul Furqan, kalau kau di luar mampu menjaga sikapmu, menjaga adabmu, menjaga akhlakmu, maka itu namanya engkau menjaga nama baik pesantren Nurul Furqan. Betul? Setuju? Setuju? Yang ketiga, adik-adikku santri, ingat, hari ini agama membutuhkanmu, masyarakat membutuhkanmu. Maka tugasmu nanti selesai dari pondok pesantren ini untuk merakurkan masjid, jadi tukang azan, jadi imam, geser orang-orang yang mau merusak sabda dan lisan di masjid. Insya Allah terima kasih. Ditengok sudah keluar angin tornado nih. Sehat-sehat buat kita semua. Saya mohon izin, mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ucayat.